Bismillahirrahmanirrahim. Belakangan ini ada pemberitaan yang cukup masif dan intensif seputar kematian seorang wanita bernama Mahsa Amini di Iran yang memicu atau dijadikan sebagai alasan untuk aksi demo bahkan kerusuhan oleh sekelompok orang yang meneriakkan protes atau penolakan terhadap peraturan wajib mengenakan jilbab bagi setiap wanita yang berada di Iran, disebut dengan kata pemaksaan jilbab. Sebetulnya saya merasa tidak perlu semula untuk berbicara tentang ini, karena ini adalah persoalan sosial sebuah negara yang tidak terkait dengan kita sebagai bangsa Indonesia. Artinya terlalu banyak alasan untuk sibuk dengan persoalan domestik kita sendiri tanpa perlu menyisihkan waktu untuk berbicara tentang tema ini atau isu ini. Tapi dari aspek lain nampaknya pemberitaan yang cukup masif dari media barat membuat banyak orang, termasuk orang-orang yang selama ini kita kenal sebagai pejuang toleransi, pejuang kebebasan, seolah menganggap persoalan kematian Mahsa Amini dan aksi demo yang terjadi di beberapa kota di Iran belakangan ini sebagai protes terhadap pemaksaan jilbab dan aksi kekerasan atau represi tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak moral yang biasa disebut juga dengan patroli moral di Iran. Secara umum sebetulnya pemaksaan jilbab adalah sesuatu yang negatif, dan kita sebagai orang yang mendukung kebebasan tentu menolak bila ada pemaksaan, baik pemaksaan penggunaan jilbab maupun pemaksaan pelepasan jilbab, karena itu berhubungan dengan hak asasi manusia dan itu patut untuk diperjuangkan. Tapi bila persoalannya peraturan keharusan mengenakan jilbab itu merupakan bagian dari hukum dan peraturan sebuah negara melalui proses legislasi yang dilakukan oleh parlemen, persoalannya menjadi beda. Itu artinya peraturan pemakaian jilbab tidak bisa serta-merta dibenturkan dengan kebebasan, tidak bisa serta-merta dihubungkan dengan hak asasi manusia. Mengapa? Ya karena peraturan apapun dalam sebuah negara bersifat mengikat dan memaksa, bahkan represif, karena ada sanksi, ada denda, dan ada hukuman. Nah, di Indonesia jilbab bukan bagian dari peraturan negara. Jilbab adalah bentuk kesadaran, pilihan, sehingga setiap wanita berhak untuk mengenakan jilbab dan berhak pula secara konstitusional untuk melepas jilbab atau tidak mengenakan jilbab. Sehingga bila ada orang yang memaksa, itu patut untuk diprotes. Iran adalah sebuah negara yang terbentuk karena sebuah pilihan demokratis. Republik Islam Iran adalah sebuah sistem yang dikehendaki oleh masyarakat melalui sebuah proses
referendum yang mengikat, dan dari referendum yang mayoritas menginginkan terbentuknya sebuah sistem Republik Islam, yaitu sistem yang menggabungkan demokrasi dan teokrasi. Disitulah lahir undang-undang dan hukum-hukum serta peraturan-peraturan. Nah, peraturan wajib mengenakan jilbab bagi wanita di Iran adalah sebuah konstitusi, bukan lagi persoalan agama, meskipun ia disarikan dari hukum agama. Tapi ketika sudah dilegislasi, ditetapkan sebagai undang-undang, maka ia bukan hukum agama Islam yang hanya mengikat penganut agama Islam, tapi ia mengikat setiap warga negara Iran atau setiap orang wanita yang berada di dalam teritori Republik Islam Iran. Makanya tidak mengherankan bila para pejabat luar negeri, diplomat atau menteri wanita yang datang ke Iran, menteri luar negeri atau menteri negara lain yang berkunjung ke Iran mengenakan jilbab, karena itu bagian dari sistem, itu bagian dari protokoler yang sudah ditetapkan. Jadi kita tidak bisa serta-merta menghubungkan peraturan pemakaian jilbab dengan kebebasan, karena jilbab sama dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan di negara lain, seperti peraturan wajib mengenakan helm bagi setiap pengendara motor. Itu memaksa, mengikat, sehingga kalau pengendara motor tidak mengenakan helm, maka dia didenda, dihukum. Apakah bisa peraturan mengenakan helm dibenturkan dengan kebebasan? Tentu tidak. Mengapa? Karena penggunaan helm adalah bagian dari peraturan negara, dan karena negara ini menganut sistem demokrasi di mana peraturan-peraturannya itu telah disahkan oleh pemerintah, dan pemerintah adalah pihak yang mendapatkan mandat dari rakyat melalui proses pemilihan yang demokratis, maka kita harus menerimanya. Kalau ada keluhan atau protes terhadap undang-undang atau peraturan, ada mekanisme dan ada prosedur yang harus ditempuh, dan itu sah. Ada judicial review di Mahkamah Konstitusi, ada amandemen terhadap undang-undang di parlemen, dan begitulah seterusnya. Nah, demikian pula pemakaian jilbab adalah hak setiap warga negara untuk memprotes, untuk menolak peraturan atau undang-undang, pasal-pasal dalam undang-undang. Tapi yang harus ditempuh adalah cara yang memang demokratis dan legal serta konstitusional dalam negara itu. Secara umum sebetulnya warga negara punya hak untuk memprotes setiap peraturan, tapi dengan cara yang benar, tidak justru menimbulkan kerusakan, kerusuhan. Sebagaimana kita juga melihat di tengah masyarakat kita banyak pihak yang keberatan terhadap misalnya keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM, dan ada jalur-jalur yang memang dibenarkan untuk menyampaikan aspirasi atau protes melalui aksi damai tanpa tindakan-tindakan destruktif. Karena itu beberapa pihak yang mengkritik apa yang disebut dengan pemaksaan jilbab, menurut saya mestinya memperhatikan konteks negara Iran yang menganut sistem Republik Islam dan posisi konstitusional pemakaian jilbab yang tidak bisa dihubungkan dengan isu kebebasan, juga tidak bisa dihubungkan dengan isu agama. Pemakaian jilbab dalam agama memang kesadaran, dan selama itu tidak ditetapkan sebagai undang-undang, tidak ada yang berhak untuk memaksa orang lain mengenakan atau melepas jilbab. Semoga pemerintah Iran, parlemen bisa mempertimbangkan dinamika sosial dan politik di Iran, melakukan evaluasi terhadap peraturan ini,
agar tidak membuka celah bagi pihak-pihak yang memang membenci untuk memblow up dan mendramatisir untuk tujuan-tujuan politik yang negatif. Kita tidak punya kepentingan secara khusus dengan apa yang terjadi di Iran. Kita tidak perlu menentang, juga tidak perlu mendukung. Tapi yang perlu kita tegaskan bahwa kita harus menghargai undang-undang setiap negara. Sekaligus kita juga mendukung upaya-upaya untuk menghargai hak asasi manusia. Enjoy your faith.